Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Hamdan, Indra, Kholifatunauroh, Mawar Fahira, Mawardi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahap 2, tentukan bukti penilaian. Teman-teman, salam kenal. Saya Hamdan. Kali ini saya akan memaparkan artikel yang berjudul What is Understanding by Design by Margaret Rivers, Rigo Chaparro, Jesse Bunch, and Carla B. Jaeger, University of Florida. Menggunakan Understanding by Design sebagai pendekatan merancang kurikulum memungkinkan guru untuk fokus pada hasil pembelajaran yang diinginkan. Penggunaan pendekatan ini dibandingkan dengan bentuk perencanaan kurikulum lainnya, membuat guru dalam pembelajaran terfokus pada hasil daripada proses pembelajaran. Nah, saya akan fokus pada tahap 2, yaitu bukti penilaian. Pada tahap ini, guru harus mulai berpikir tentang bagaimana akan mengumpulkan bukti penilaian selama tahap 2. Tahap ini seringkali melibatkan guru untuk berpikir lebih banyak tentang bagaimana mereka akan memberikan bukti pembelajaran dan kemahiran siswa sebelum bagaimana mereka akan mengajarkan pengetahuan dan keterampilan kepada siswa. Biasanya, bukti penilaian siswa dikumpulkan dalam bentuk penilaian yaitu kuis, tes, proyek, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya saya Indra akan menjelaskan Understanding by Design for the Basic Learning about Parabolic Motion, yang dimana Understanding by Design bisa digunakan sebagai alternatif untuk merancang pembelajaran, khusus untuk pembelajaran fisika pada parabolik gerak dengan menekankan keterkaitannya antara tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan evaluasi. Nah, dengan adanya desain ini diharapkan akan digunakan oleh guru untuk membantu siswa dalam memahami materi dan memperoleh skor maksimal. Nah, penelitian ini juga bisa digunakan pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang dimana hal-hal penting dari penelitian ini adalah sebaiknya setiap komponen dalam tujuan, langkah pembelajaran, dan evaluasi harus valid dan jelas. Sebaiknya guru membuat variasi dalam bahan ajar dan dalam evaluasi, terutama evaluasi yang bersifat terbuka. Dan yang terakhir, disarankan untuk menggunakan metode simulasi jika guru lebih banyak menanamkan penguasaan materi secara praktis dan dalam waktu yang lebih singkat. Lebih baik guru melakukan deteksi miskonsepsi, khususnya untuk konsep-konsep yang rentan terhadap kesalahpahaman. Pengembangan tujuan, evaluasi, dan langkah pembelajaran dapat dilakukan karena hasil masih terdapat kekurangan di dalam desain yang dihasilkan dari penelitian ini. Jadi guru harus mendeteksi miskonsepsi dari penelitian ini karena konsep-konsep pembelajaran yang secara praktis dan dalam waktu yang singkat akan menimbulkan ketidakpahaman peserta didik, maka harus dideteksi miskonsepsi tersebut. Saya Indra mengucapkan terima kasih. Saya Kholifatunauroh akan memaparkan penjelasan dari jurnal yang berjudul Kontribusi Asesmen Formatif dalam Tahapan Pembelajaran Understanding by Design terhadap Pemahaman Mahasiswa. Dari jurnal tersebut, kita dapat diketahui bahwa asesmen formatif melalui UBD memiliki korelasi yang positif dengan pemahaman mahasiswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa semua komponen asesmen formatif, yaitu umpan balik, penilaian sejawat, dan penilaian diri sendiri, memiliki hubungan yang positif dengan nilai pemahaman mahasiswa. Asesmen formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan pemahaman mahasiswa. Dalam penelitian ini, asesmen formatif melalui UBD memberikan kontribusi sebesar 54,7% terhadap pembentukan pemahaman mahasiswa. Selain itu juga, asesmen formatif dalam tahapan pembelajaran UBD dapat meningkatkan hasil pembelajaran.
Penelitian ini menunjukkan bahwa asesmen formatif dengan strategi-strategi yang digunakan dalam tahapan pembelajaran UBD seperti diskusi, presentasi, pembuatan mind map, analisis artikel ilmiah, dan praktikum memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pemahaman mahasiswa. Selanjutnya, saya Mawar Fahira akan menjelaskan mengenai tujuan alat bukti penilaian dalam Understanding by Design yang berfokus pada pencapaian dari siswa. Di antaranya, tujuan yang pertama untuk mengetahui bahwa siswa telah mencapai hasil yang diharapkan dan guru menerima bukti pemahaman dan kemampuan siswa. Bentuk penilaian yang dapat dilakukan dengan tes formatif, lembar penilaian diri dan penilaian antar teman, kuis, pengamatan, hingga portofolio. Salah satu alat bukti penilaian dengan melakukan lembar penilaian diri berbasis kriteria dengan memberikan pertanyaan apa Anda benar-benar memahami konten tersebut, kebingungan apa yang masih Anda rasakan, apa yang paling efektif dalam mempelajari konten tersebut, apa yang paling membuatmu kecewa dan banggakan setelah mempelajari konten tersebut. Hasil dengan menggunakan UBD yaitu dapat meningkatkan hasil belajar dan menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Selanjutnya Mawardi membaca artikel dari Grant Wiggins dan J. McTighe tentang Understanding by Design Framework, juga Alpia tentang implementasi metode pembelajaran Understanding by Design di Sekolah Alam Depok terhadap kesadaran mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Pertama, dari artikel yang dituliskan oleh Grant Wiggins dan J. McTighe, bahwa terdapat 6 aspek pemahaman bentuk penilaian dalam mengukur tujuan. Di antaranya yang pertama dapat menjelaskan konsep, prinsip, dan proses dengan mengungkapkan lewat kata-kata mereka sendiri, mengajarkannya kepada orang lain, membenarkan jawaban, dan menunjukkan alasannya. Yang kedua dapat menginterpretasikan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui gambar, analogi, cerita, dan model. Yang ketiga dapat menerapkan dengan menggunakan dan secara efektif mengadaptasi apa yang mereka ketahui dengan cara baru dan konteks yang kompleks. Yang keempat mendemonstrasikan dengan melihat gambaran besarnya dan mengenali hal-hal yang berbeda sudut pandang. Yang kelima menunjukkan empati dengan mengamati secara sensitif dan komprehensif. Yang terakhir, memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, menggunakan kebiasaan berpikir yang produktif, dan berefleksi tentang makna pembelajaran dan pengalaman. Dari artikel Alpiyah inilah implementasi konsep UBD yang diterapkan di sekolah. Kesimpulannya, dari kedua artikel di atas dapat disimpulkan bahwa konsep UBD memiliki pengaruh dan manfaat yang signifikan dalam menentukan keberhasilan pembelajaran yang ingin dicapai dengan memperhatikan 6 poin pengukuran asesmen yang telah dijabarkan pada poin di atas.